Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tetap hati kita adalah hati yang utuh. Jangan kita sibuk untuk mengurus sunnah, sebuah perkara yang sifatnya hukumnya sunnah, lalu kita merobohkan perkara yang wajib. Apa perkara wajib? Ukhuwah dan persaudaraan kita. Itu jauh lebih penting. Nanti kita sibuk pada perkara yang sifatnya hanya perkara-perkara yang sifatnya sunnah, lalu merobohkan suasana hati kita yang bersaudara. Kan kita rugi, dan itu artinya syaitan mengalahkan diri kita. Tidak ada kala di antara kita adalah mengendalikan ucapan-ucapan kita yang menunjukkan akan keimanan dan akhlak serta keilmuan kita. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. 3 kali akhlak yang Allah tunjukkan. Pertama, falyakul khair, hendaknya berkata yang baik. Kalau tidak sanggup yang baik, awliyasmut, diam saja. Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka falyukrim jarahu, hendaknya dia menghormati tetangganya. Tapi yang paling penting, wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaknya memuliakan tamunya. Ada lebih 100 orang Pak tamu malam hari ini. Semua kita menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masuk amalan yang pengantar dan pembuka pintu surga, insyaallah. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadisnya Abu Hurairah, setiap ada amalan, mana dalilnya? Tiap amalan, mana dalilnya? Itu saja Pak ya, kalau kita mau mengamalkan sesuatu, selalu tanya dalilnya. Jangan tanya perasaannya, dan jangan tanya kebiasaannya, tapi tanyalah dalilnya. Laqad ra'aitu rajulan yataqallab fil jannah. Kata Abu Hurairah, saya mendengar Nabi SAW, saya melihat seorang laki-laki yang yataqallab fil jannah, bersenang-senang di surga. Dia menikmati surga. Kata Abu Hurairah dalam menyampaikan hadis Nabi yang mulia ini, saya melihat seseorang itu senang luar biasa di surga. Apa sebabnya? Fi sajaratin qata'aha min zakhrit tariq. Amalannya sederhana sekali, yakni gara-gara pohon yang dia tebang yang mengganggu itu di jalan. Dia ambil itu Pak, pohon mengganggu di jalan, jadi ambil. Jadi di sini prinsipnya adalah kanat tu'zin nas, yang mana pohon itu mengganggu di jalan. Jadi kalau di masanya Nabi ini adalah sifatnya pohon, karena itu yang dulu pada umumnya. Tapi kalau konteksnya hari ini, ya segala sesuatu yang mengganggu aktivitas kita menggunakan jalan, apapun. Ya, kalau dulu Nabi sebutkan itu fi sajaratin, gara-gara pohon yang dia singkirkan itu dia ambil, maka dia taqallab fil jannah, dia bolak-balik menikmati di surga. Ya, saya kira hari ini secara kontekstual hadis ini
bisa dipahami, ya termasuk polisi tidur. Jadi kan jalanan itu dibuat supaya mulus, jangan dibikin penghalang. Termasuk yang parkir sembarangan. Tapi ada katanya Ustaz, yang paling jujur itu polisi tidur. Oh gitu, oh gitu Pak ya. Iya. Karena Tidak ada neko-nekonya. oh gitu Pak ya. Iya, kita maaf, itu tafsirnya Bapak. Ya, polisi tidur, polisi paling jujur hari ini Pak, menurut Bapak. Ada tonji itu polisi yang jujur Pak, yang tidak tidur. Iya, kebetulan polisi yang itu yang tidur. Ada banyak polisi tidak tidur Pak, banyak tong yang tidur. Jadi bagusnya jalanan itu adalah untuk jalanan, jangan diganggu. Termasuk duduk-duduk di pinggir jalan Pak dilarang. Apalagi parkir mobil di jalanan, sempit lagi, akhirnya mengganggu orang. Apalagi kasih bermalam di situ, akhirnya semakin sulit orang lewat. Ini lebih kejam daripada polisi tidur, karena mobil tidur. Ya, kalau di UNAS ini saya kira tidak, karena jalanannya rata-rata lebar dan luas. Di daerah aku Pak, saya pernah mau ceramah, lewat di situ di lorong, persis di lorong ada mobil di pinggir. Mau kak mundur tidak mahir kak juga, mau maju tidak bisa. Saya bilang ini yang dimaksud Nabi, singkirkan orang yang mengganggu di jalan karena mau lewat, dipakai. Mari Pak, salah satu amal soleh, apapun yang mengganggu di jalan singkirkan. Termasuk sebenarnya foto-foto yang tidak bermakna itu jangan dipasang di jalanan. Itu bisa mengganggu matanya laki-laki. Ya. Jadi Nabi ternyata Pak menyuruh kita beramal bukan cuma di masjid, di jalanan pun itu sarana amal soleh. Ternyata seorang muslim itu akhlaknya ada di jalanan kelihatan, jangan mengganggu. Prinsip jangan mengganggu, termasuk yang mengganggu di jalanan. Semoga kita Pak tidak menjadi bagian dari ini dan kita bisa insyaallah bisa menyingkirkan semua hal yang bisa membuat orang lain tidak enak lewat di jalan karena gara asbab kita. Bagaimana semulus-mulusnya orang lewat.